Hai, Halo, shalom. Shalom, Halo, Marga. halo Gimana? Rich. Bagus nggak? Bagus nggak suaraku ya? Jelas ya? Suara bagus. Coba tes nyanyi dulu. Saya berhubung yang diundang hari ini adalah penyanyi. Tolong Pak Pendeta suaranya dites dulu. Apa kabar, Margaret? Tuhan, aku baik-baik saja. Eh, seneng bisa live bareng sama Margaret. Puji Eh, Tuhan. satu kebahagiaan bisa bisa live bareng. Saya percaya lewat Margaret ntar banyak menginspirasi anak-anak muda yang lagi Amin. live ya. Amin Tuhan Oke, Yesus. Amin. Margaret. Ya, Saya beberapa hari ini saya live kecolongan waktunya. Jadi ada yang 1 jam 30 menit, ada yang kemarin sampai 2 jam 30 menit. Nah, jadi maksudnya saya mesti setting bagus. Artinya kan 1 jam ini kita pakai maksimal, jadi jangan bolak-balik. Nah, saya ada ini, ada ada sekitar 10 10 pertanyaan, ya. 10 pertanyaan. Dan kalau bisa satu pertanyaan dijawab 5 menit Oh gitu. supaya 10 pertanyaannya semua boleh dirangkum jadi 1 jam. Oke. Oke, 5 menit. Iya. Mau jadi dikasih aba-aba. Udah mau 5 menit. enggak, karena beberapa kali live kecolongan waktunya selalu lewat. Ya, Oke, siap. siap ya? Oke ya, ready ya? Siap, Pendeta, siap. Thank you so much lah, pokoknya udah bisa join. Oke, Spesial. nah saya mulai pertanyaan pertama, eh, 5 menit. Siap. Kuis. Kita kuis siapa berani? Oke, Margaret Siagian, umur berapa Margaret? Margaret umur 5 menit kan? Oh, enggak dong, ini Oke. kan cuma Umur settingan. 29 tahun. Oh, kamu 29. 29 tahun. Tapi kayak ke ini ya, kayak 24, 25 ya. Puji Tuhan. Ya serius. Iya, Oh iya, makanya oke. suka dapat berondong Pak Pendeta. Mukanya bibi ini ya, bibi face ya mukanya ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih Margaret. Saya Oke. berdua 10 pertanyaan ini mewakili semua teman-teman yang nonton ini. Yes. eh Udah berapa lama meniti karir? 20 sorry. Sudah Kayaknya dari kecil lah ya, kayaknya 2000. dari kecil ya. Udah 24 tahun. Nggak, saya lihat ada itumu kok, kamu nyanyi umur berapa itu kayaknya Iya, dari kamu itu umur 7 masih tahun, 8 tahun ya? itu lagi umur 7 tahun. Yang Iya, masih ada di muda. mana tuh di itu ya di apa itu? Siaran apa Sailing, ya? oh lala. Oh, jadi udah 24 tahun ya. 24 tahun sebagai seorang penyanyi. Wow, wow, wow. Terus eh selama 24 tahun pastilah ada suka dukanya, ada hal yang tidak menyenangkan, pasti juga ada yang menyenangkan. Nah, Yes. kira-kira Margaret pernah tidak selama 24 tahun ada keinginan untuk menyerah karena kerasnya kehidupan, kerasnya Wow, perjuangan? Pernah tidak ada keinginan untuk menyerah? pas banget pertanyaannya. Tadi aku komsel baru ngebahas ini di Ya, live IG aku. iya, iya. Dulu Margaret pernah hampir menyerah jadi penyanyi. Iya. Itu setelah ada 3 fase, pertama itu pas, tapi waktu itu belum menyerah, kelas 1 SMA. Hmm. Itu ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, kayak Tuhan, aku udah menyanyi dari kecil, aku selalu apa
mauin yang Tuhan percayakan sama aku, tapi kok aku begini-begini aja hidupnya, bahkan aku dibully di sekolah, bahkan aku malah jadi talenta yang Tuhan percayakan sama aku ini malah jadi kayak apa ya? Jadi aku dibully, jadi aku ketinggalan pelajaran di sekolah, jadi nilaiku anjlok. Jadi aku kayak, ini sebenarnya apa sih gitu loh? Tuhan tuh maunya apa sih gitu. Jadi aku sempat marah kelas 1 SMA, aku juga nggak terkenal, tapi sibuknya minta ampun, pergi pagi pulang pagi, tapi nggak terkenal itu gitu. Sampai 1 tahun kemudian, pas kelas 2 SMA itu aku Mama Mia. Iya, ada saya lihat. Iya, terus. Iya. Jadi pas aku kelas 1 SMA itu aku berontak sama Tuhan. Terus kelas 2 SMA Tuhan berkatin aku di Mama Mia. Iya. Setelah Mama Mia, aku sempat drop lagi itu umur berapa ya? 19 atau 20 tahun. Itu aku kayak kecewa banget gitu. Sedih kayak gila ya. Aku saat itu udah terkenal banget, udah banyak fans, udah job banyak, tapi buat masuk TV itu susah banget karena TV itu dulu saingan berat kan, antar ajang reality show gitu kan, saingan. Jadi karena katanya Margaret itu di jidatnya itu udah ada label Mama Mia dibanding anak-anak yang lain. Jadi Margaret itu image-nya udah Mama Mia banget gitu. Sampai-sampai banyak TV yang nolak aku. Wah, sedihnya minta ampun Tuhan. Terus apa yang buat kamu jadinya nggak nyerah gitu? Yang buat kamu jadinya nggak nyerah apa? Itu kan aku sampai nangis tuh ngeliat TV ya, nyerah, pengen stop jadi penyanyi. Tapi ada saat itu kayak aku diingatkan sama produser aku, dia bilang gini, Margaret, saya aja produser kamu, percaya sama talenta kamu. Katanya. Wow. Katanya, Tuhan itu udah kasih kamu talenta luar biasa katanya. Kamu dari kecil udah diberkati Tuhan di talenta itu. Kok kamu sendiri yang punya talenta itu malah putus asa? Itu kayaknya suara dari Tuhan ngomong lewat produser aku. Nemplak banget lah ya. Kayak ke tampar-tampar saat itu. Aku tersadar. Iya, gila banget hidup gue selama ini. Aku bisa bayar uang sekolah dari talenta nyanyi. Aku bisa kenal dari talenta nyanyi. Aku punya banyak orang yang sayang sama aku dari talenta aku nyanyi. Kok aku mengeluh, kok aku malah putus asa, kok aku malah nyalahin Tuhan. Itu bodoh banget sih gitu. Sampai aku sadar, aku minta maaf sama Tuhan dan aku kembali bangkit lagi. Oh yes, Tuhan udah pilih aku di talenta ini. Aku percaya Tuhan akan berkati aku di sini gitu. Berarti untuk anak-anak muda di luar sana pasti akan ada orang yang akan menolong ya. Istilahnya saat-saat kamu hampir menyerah, pasti Tuhan akan kirim seseorang untuk buat kamu nggak menyerah. Nah, kemudian Margaret, kan yang nonton ini hampir 80% anak muda. Anak muda dari seluruh Indonesia. Karena saya pelayanan kan mobile. Nah, ada banyak orang nggak pesimis dengan dirinya, artinya nggak pesimis pertama mungkin warna kulitnya dia nggak suka, mungkin model rambutnya dia nggak suka, model hidungnya dia mungkin nggak suka, atau mungkin matanya dia nggak suka. Kira-kira menurut seorang Margaret Siagian yang sudah meniti karir selama 24 tahun, menurut kamu definisi cantik itu seperti apa sih? Kalau saya ditanya cantik itu seperti apa? Cantik itu menurut saya orangnya dilihat dari perbuatannya dan aktivitasnya. Ya, jadi bersosial tinggi, murah hati, mudah empatik, kemudian punya mimpi, kemudian punya iman, ya smart lah. Nah, cuman menurut Margaret definisi cantik itu seperti apa supaya teman-teman yang nonton ini mereka kembali optimis dan percaya diri. Definisi cantik itu ya dari hati ya. Cantik itu dari hati gitu. Karena hati itu akan memancarkan keindahan itu sendiri gitu. Jadi mau kita secantik apa, kalau perbuatan kita buruk, hati kita berniat tidak baik, pasti akan terpancarnya nggak bagus. Auranya pasti berarti dari hati lah ya. Dari dalam hati itu akan terpancar keluar gitu. Jadi menurut Margaret,
Kan Tuhan sendiri bilang yang terutama adalah kasih. Kasih itu kan dari hati ya. Jadi marilah kita tuh memancarkan kasih dalam hidup kita, gitu. Sehingga apa yang terpancar keluar itu indah dilihat dan dirasakan orang, gitu. Berarti kalau hatinya nggak bener, keluarnya nggak bener dong perbuatannya. Pasti negatif. Jadinya jelek ya. Yes. Margaret sendiri misalnya orang ada yang bilang Margaret cantik gitu, misalnya. Tapi pada saat Margaret jauh dari Tuhan, jatuh ke dalam dosa, itu auranya negatif. Orang dekat sama aku takut pasti. Gitu. Kalau misalnya aku semakin lama semakin dekat sama Tuhan, aku berusaha untuk memperbaiki diri, terus hidup sesuai firman Tuhan gitu ya, sebisa mungkin diupayakan sesuai firman Tuhan gitu ya. Gitu. Ya, pasti orang akan ngerasain gitu ketulusan hati kita. Soalnya gini, Margaret, saya banyak ketemu teman-teman yang mereka dibilang cantik. Ya kalau saya sih cantik itu relatif. Yes. Cuman orang-orang bilang dia cantik. Cuman kalau lihat karakternya, pemarah, terus sombong, egois, saya malah bilang, aduh, amit-amit deh orang-orang kayak gitu. Jadi bener ya, maksudnya kalau hatinya baik, hatinya bener, orang jadi adem, nyaman, nyaman, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen curhat. Tapi kalau udah sombong, angkuh, kita aja, maksudnya jangan deh ketemu. Kalau bisa doa Tuhan, jangan deh ketemu deh. Iya betul, takut. Yang tadi Marian bilang takut. Iya, oke. Nah kemudian Margaret, saya kan 2 bulan ini sosial media saya fokus bangun tentang relationship, dating, khususnya untuk anak-anak muda, untuk mereka nggak salah dalam berpacaran. Karena ada banyak orang anggap cinta itu sekedar perasaan. Nah, saya selalu bilang cinta kalau sekedar perasaan bahaya. Karena perasaan kan gampang berubah-berubah. Iya dong, kalau musim kemarau tuh hatinya. Musim hujan hatinya. Jadi bahaya memang kalau orang pacaran dasarnya cuma karena cinta doang, perasaan-perasaan doang. Nah, menurut Margaret, seberapa penting sih pacaran itu? Terus apakah pacaran itu memberatkan hidup atau justru menolong hidup? Sebenarnya nih kebalik nih, harusnya Margaret yang nanya ini nih sama pendeta kita Abang. yang sudah berpengalaman ya kan, cerita tentang keluarganya gimana gitu kan, tentang pengalaman cintanya gimana ya kan, karena Margaret masih pemula, masih belajar. Tapi abang kan belum married juga, Margaret. Hah? Belum nikah juga? Belum lah. Wah, sama-sama masih pemula kita berarti. Anda makanya begini. makanya gini. Saya mau sampaikan ke anak-anak muda yang nonton ini supaya mereka ngerti. Misalnya gini, Alkitab bilang di kitab Amsal, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Nah, artinya menurut Margaret, seberapa penting itu untuk pacaran, dan apakah itu membangun atau justru memberatkan kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan ini cuma satu doang kok. Artinya untuk mewakili anak-anak muda yang lain supaya mereka fresh ini bisa dengar ini. Coba jelasin. Kalau pengalaman hidup Margaret dengan beberapa pacar, dengan beberapa punya mantan. Iya. Pertanyaan ini berat. Itu tergantung. Pacaran itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif apabila kita menyikapinya benar atau salah. Iya. Cinta, otomatis memang yang utama adalah cinta. Tuhan memberikan kita cinta, Tuhan bilang kasih adalah yang utama. Jadi apapun yang kita perbuat, itu pasti yang utama adalah cinta, ya kan? Cinta kasih, Gitu. Jadi memang dalam berpacaran itu nomor satu memang ya cinta dari Tuhan, cinta kepada pasangan, cinta kepada diri kita sendiri juga, itu jangan dilupain. Gitu. Makanya kita harus bersikap benar.
gitu. Gimana bersikap benar, kita kembali lagi ke pedoman kita, Alkitab, supaya nggak salah. Karena kalau misalkan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, bisa-bisa salah tafsir. Wah, cinta ini akhirnya jadi bucin. Akhirnya dialah segalanya, bahkan melebihi Tuhan. Itu yang akhirnya menjadi negatif. Akhirnya cinta itu berdampak negatif jadinya. Tapi kalau kita menyikapinya dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan nomor satu tetap. Ya kan, di 10 perintah Allah, Tuhan nomor satu. Ya kan, gitu. Nah, oke, kita mencintai pasangan kita. Tapi ingat, kita juga harus mencintai diri kita. Karena ini adalah tubuh Kristus. Ya kan? Pasangan kita pun harus mencintai kita sebagai tubuh Kristus. Jadi jadi ini semua bekerja sama nih, nggak bisa satu doang, nggak bisa. Jadi kapan sebaiknya berpacaran? Pada saat kita sudah tahu prioritasnya itu apa. Yes. Itu nomor satu. Prioritas. Pada saat kita bisa juga mencintai diri kita. Yes. Contohnya. Baru kita bisa mencintai orang lain. Contohnya kita mencintai diri kita. Kenapa? Contohnya kita yang pertama kan cinta Tuhan prioritas. Yang kedua kita mencintai diri kita. Contohnya itu gimana tuh? Contohnya begini. Dulu Margaret pernah berpacaran, saking bucinnya sampai pingsan. Sampai dibawa ke rumah sakit. Saking bucin dan stresnya. Serius? Gitu. Serius. Berapa lama kamu di rumah sakit? 3 hari. 3 hari di rumah sakit. Oke. Ibu 4 hari ya, lupa. Pokoknya di opnam. Jadi yang pertama Tuhan. Ya, yang kedua jadi yang pertama adalah prioritasnya Tuhan, yang kedua kita mencintai diri kita, baru kita boleh tuh untuk memulai pacaran. Nah, menurut kamu Margaret, anak sekolah boleh pacaran nggak, SD, SMP, SMA? Waduh, itu beda persepsi sih ya, karena kalau dibilang nggak boleh juga, aku dari SMA udah pacaran. Tapi menurut pengalaman hidup, SMA tuh masih cinta buta, masih cinta monyet. Kita belum tahu esensi cinta itu sendiri. Jadi itu masih kayak have fun aja gitu, masih apa sih? Iya, nggak ada. Emang sih dulu omongannya, nanti kita nikah ya sayang, nanti kita bisa aja sih beneran, tapi pada saat memang kita sudah dewasa dalam Tuhan gitu. Kalau kita belum dewasa dalam Tuhan, itu semua bullshit. Jangan deh, omong kosong lah ya. Kalau kamu udah dewasa dalam Tuhan, pelayananmu udah mateng, udah bener-bener jatuh bangun dalam Tuhan, dan udah Tuhan the only one, baru kamu siap untuk mencintai orang lain. Berarti untuk memulai pacaran yang pertama adalah prioritasnya adalah Tuhan. Yang kedua kita mengasihi diri kita. Terus kalau saya tambahkan sedikit, artinya kalau waktunya sudah tiba, artinya untuk segala sesuatu kan ada waktunya tuh. Kalau lagi sekolah, waktunya sekolah. Ya, betul. Kan itu ada waktunya. Kita masak beras, kita makan sebelum matang, ya jadinya nggak nasi, kan gitu tuh. Kecuali kalau udah berkeluarga, mau kita berkarir, mau kita mau apa, pasangan tetap dong, kan namanya udah satu ya. Pasangan itu tubuh kita juga, gitu kan, satu tubuh juga mau kita. Ini bayangin udah gak kerasa loh, hampir 30 menit loh, ya ampun. Wah, sudah ya. Nah kemudian ini Margaret kan 24 tahun. 24 tahun kamu meniti karir. Pasti ada susah. Nah, menurut kamu Margaret, yang buat kamu terus maju, move on, terus buat kamu karirmu bagus, seberapa penting peran Tuhan dalam karirmu? Seberapa penting? Seberapa penting? Coba. Maksudnya apa? Kamu nggak bisa bekerja kalau kamu nggak berdoa, kamu nggak bisa
konser atau nyanyi tanpa berdoa. Pokoknya segala sesuatu seberapa penting peran Tuhan dalam karirmu. Seberapa penting, sepenting-pentingnya. Aduh, aku nggak bisa ngomong lagi. Penting banget, bahkan lebih dari orang tuaku. Aku sudah, Oh, apalagi wow. bahkan aku udah kehilangan kedua orang tuaku. Hmm. Bahkan aku pernah Pak Pendeta ngomong sama Romo Pastor, Margaret minta maaf, Margaret mau bilang Saya di iman Margaret sekarang ini. sorry, saya panggil abang, jangan Pak Pendeta, serem banget loh. Abang, Biar lebih oke, sopan terus. gitu maksudnya pendeta kan kalau ngomong pendeta agak Oke, terus lanjut. Jadi kalau misalnya aku pernah ngomong gitu sama pastor, jujur di saat ini Margaret itu nggak bisa percaya sepenuhnya sama manusia. Itu orang tua Margaret sendiri. Kenapa? Orang tua sendiri pun bisa pergi meninggalkan kita someday. Jadi kita nggak bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama orang tua kita, atau sama pacar kita, pasangan kita, teman kita, siapapun itu yang kita agung-agungkan. Nggak ada satu orang pun yang bisa kita percayakan sepenuhnya. Cuman Tuhan the only one yang bisa kita percaya dan kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Karena apa? Margaret udah 24 tahun jatuh bangun di karir. Kerja keras kayak apa? Kalau Tuhan bilang enggak, Tuhan nggak bakal kasih. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan bakal kasih. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Ada pengalaman apa dengan Tuhan yang paling melekat di pikirannya Margaret? Pengalaman apa dengan Tuhan di karirmu yang kamu tahu ini karena Tuhan semua? Ada pengalaman apa? Margaret dulu pernah umur 19 tahun berontak. Tuhan itu pernah kasih Margaret, Tuhan itu memberkati Margaret untuk jadi berkat buat banyak orang. Dari kecil Margaret, puji Tuhan, udah Tuhan berkati untuk bisa bantu keluarga, bantu orang tua. Margaret udah bayar uang sekolah sendiri, Margaret bisa bantu orang tua dalam keuangan. Tapi pada saat umur 19 tahun, Margaret pernah berontak, terus marah, ngomong sama mama, "Mah, mulai hari ini Margaret nggak bisa bantu keluarga lagi." Margaret bilang. Alasannya apa? Karena Margaret saat itu udah artis, terkenal, banyak uang. Tapi Margaret lihat teman-teman Margaret semua udah punya apartemen, punya rumah mewah gitu, punya rumah, punya apartemen mewah gitu. Sedangkan Margaret gak punya apa-apa. Margaret cuma bantu orang tua bangun kos-kosan. Oh, jadi kamu merasa karena uang kamu merasa penghasilanmu aku membantu keluarga, aku merasa aku sendiri gak. Gitu. Saat aku bilang, "Mah, aku mau stop untuk bantu keluarga, aku sekarang mau mulai memikirkan masa depan aku. Aku mau punya rumah dan mobil buat masa depan aku. Nanti kalau aku menikah, aku udah punya rumah sama mobil. Aku pengen begitu." Aku bilang gitu. Saat itu juga dari job Margaret yang penuh setiap minggu, setiap bulan, penuh, benar-benar sepenuh-penuhnya, sampai Margaret jarang masuk sekolah. Saat itu juga 1 tahun full job hilang. Gak ada satupun dalam 1 tahun. Kosong, Margaret nganggur dalam setahun. 1 tahun nganggur cuma di rumah doang. Bayangin Margaret dari kecil udah kerja, sibuknya minta ampun, tiba-tiba di umur 19 tahun Margaret job kosong total selama 1 tahun. Di situ Margaret belum merasa, gila, Tuhan emang berkuasa banget. Saat Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Saat Tuhan mau kasih, Tuhan kasih sebesar-besarnya. Sebelum Mama Mia, Margaret dibayar itu kalau nyanyi cuma 50-100 ribu. Atau kalau lomba nyanyi itu dapat 500 ribu atau 1 juta satu lomba nyanyi kalau menang ya, dan puji Tuhan selalu menang. Tapi pas Mama Mia, Margaret bisa mendapatkan penghasilan di atas 30 juta satu job, bisa sampai 70 juta satu job. Satu job dalam sebulan Margaret bisa dapat 200 sampai 300 juta dulu. Wow. Habis Mama Mia. Tapi begitu Margaret berontak, ngomong sama Tuhan gak mau bantu keluarga lagi, itu semua hilang. Itu semua itu job semua hilang. Dan umur 21 tahunan, uang Margaret tabungan yang banyak itu tiba-tiba mulai habis pelan-pelan. Margaret buka bisnis, Margaret bangkrut, Margaret jadi produser, Margaret bangkrut, Margaret buka ini, gagal semua. Uang Margaret pelan-pelan semua habis. Tabungan Margaret yang tadinya udah ada uang buat beli rumah, itu semua habis.
Sampai tahun 2017 uang Margaret habis tinggal 3 juta rupiah. Oh Dalam ya. arti 2017 itu habis tinggal 3 juta rupiah. Wah, Margaret tersungkur sama Tuhan di lantai. Nangis-nangis, sujud, nempel ke lantai. Margaret sujud, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi Tuhan, tolong aku Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi Tuhan. Aku sudah kehilangan semuanya, aku ikhlas, aku rela Tuhan, aku ikhlas kalau aku harus jatuh miskin, aku ikhlas, aku kehilangan semuanya. Tapi aku mohon Tuhan, jangan pernah Tuhan murka sama aku, jangan pernah Tuhan tinggalin aku nggak mau kehilangan Tuhan, aku bilang. Saat itu aku bilang gitu sama Tuhan. Aku jatuh di situ tersungkur sama Tuhan di lantai, aku minta ampun, aku minta Tuhan jangan pernah tinggalin aku nggak mau kehilangan Tuhan. Setelah aku berdoa begitu, aku berdoa begitu, terus aku lanjut doa rosario. Aku yang tadinya nggak percaya bahasa roh, tiba-tiba selesai doa rosario, mulut aku entah seperti bahasa roh apa, nggak jelas. Aku berarti ini apaan sih aneh. Tiba-tiba aku ucap lagi, ini apaan sih aneh gitu kan. Sampai akhirnya aku capek tidur sambil nangis-nangis. Setelah kejadian itu, 5 hari kemudian, Tuhan kasih Margaret job dari 2017 full sampai kemarin mama, sampai terakhir bokap meninggal. Wow. Tuhan kasih job, Tuhan limpahi Margaret lagi. Margaret yang nggak pernah keluar negeri, tiba-tiba udah keliling Eropa, bisa ini, bisa itu lagi. Terus mobil ganti, ya kan, yang baru. Terus bisa cicil rumah. Wah, Tuhan berkatin Margaret luar biasa lagi. Tapi kembali lagi, di tahun ini 2020 adalah ujian terberat dalam hidup Margaret. Karena Margaret harus kehilangan. Tunggu dulu. Itu pertanyaan berikutnya. Karena gitu, saya tahu kemana, saya tahu arahnya. Nah, karena di corona ini juga Margaret kehilangan semua job. Oh my God. Tapi puji Tuhan, Margaret tidak seterpuruk yang dulu. Karena sudah lebih kuat. Sudah tahu Tuhan kasih. Sudah tahu, udah hafal permainannya Tuhan. Jadi menarik ya, maksudnya ketika kamu balik ke Tuhan, maka Tuhan buat keajaiban yang buat kamu terpesona sama Tuhan. Nah, untuk pandemi yang corona sekarang mungkin kan jadwal banyak di cancel. Tapi saya selalu bilang, Margaret, kita hidup dari janji Tuhan. Yes, betul. Dan janji Tuhan nggak berlaku musim corona atau tidak musim corona. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan genapin. Yes. Nah, sekarang ini pertanyaan penting. Saya sebelum kita live begini, saya coba lihat Instagram kamu. Coba lihat beberapa foto kamu. Terus saya lihat bagaimana kamu menangis sejadi-jadinya untuk orang tuamu. Saya ada lihat tulisan yang kamu buat, foto yang kamu buat, dan ya jujur kehilangan orang tua memang gak enak. Apalagi saya lihat di Instagram kamu, papa mama kan sudah nggak ada. Nah, sekarang Margaret, mungkin untuk ini saya kasih kamu waktu 10 menit lah. Seberapa penting peran orang tua dalam karir? Peran orang tua sangat. Dia mungkin bisa dibilang bahasa ininya wakil Tuhan di dunia ya, gitu. Karena kenapa Margaret secinta itu sama Tuhan? Karena didikan orang tua Margaret. Itu mama kasih apa? Mama atau papa kasih kata-kata kuatin apa begitu? Setiap kali kamu lemah, mama kasih pesan apa yang buat kamu nggak lupa? Apa itu kira-kira? Aku nih termasuk anak yang selalu nempel terus sama mama, gitu ya. Jadi setiap kali aku ada masalah apapun atau apapun, aku curhatnya tuh di pelukan mama. Mama lagi tidur, aku meluk perutnya, terus aku tiduran di perut mama, terus aku curhat sama mama gitu. Itu selalu gitu.
Dan Margaret selalu nanya sama Tuhan, sama Mama, Mah, aku udah gak kuat, Mah, aku bilang, aku capek, aku bilang. Gimana sih, Mah, kok kayaknya masalah hidup Mama kan jauh lebih berat dari aku, Mah, aku bilang. Yang aku tahu ya gitu, dari cerita Mama gitu. Kok Mama bisa kuat sih, Mah, bisa tenang aja sih, Mah, jalanin hidup ini, Mah. Gimana sih, Mah, biar nggak stres, Mah? Gimana sih, Mah, biar nggak pingsan kayak aku ngadepin masalah? Nggak stres, nggak Hmm. sampai masuk rumah sakit. Gimana sih, Mah, caranya kok Mama bisa kuat banget, aku bilang. Hmm. Terus Mama bilang, Margaret, kalau kau lihat masalah hidupku, pasti udah mau gila aku, Margaret katanya. Tapi karena aku selalu andalkan Tuhan. Kata-kata andalkan Tuhan itu nggak akan pernah aku Wow. lupa. Andalkan Tuhan. Jadi Mama selalu bilang andalkan Tuhan. Karena gak ada lagi yang bisa nolong kita. Jatuh. Gak ada lagi yang bisa Hmm. nolong kita. Itu selain Tuhan. Hmm. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kekuatan itu gitu buat kita. Ya. Jadi peran orang tua itu penting banget. Aduh, jatuh. Sorry. Ada kesalahan Oke, teknis. oke. Nah, peran orang tua itu penting banget karena dia yang mengenalkan aku akan kasih Kristus. Mama pun mengajarkan untuk mencintai Tuhan lebih dari siapapun, termasuk lebih dari mama, dari papa. Contohnya begini. Mama aku kan orang yang perhitungan ya soal uang. Hmm. Tapi kalau Tuhan udah suruh aku untuk berbagi, mama akan rela membiarkan aku berbagi gitu. Oh. Karena itu perintah Tuhan. Mau sebanyak apapun itu, walaupun uang aku udah mau habis, tapi kalau Mah, tuh aku ada panggilan Tuhan untuk berbagi gitu, untuk kasih ini gini. Mama yang aku tahu, yang semua orang tahu, mamaku itu orang yang perhitungan banget. Tapi kalau buat orang-orang pilihan Tuhan kayak orang-orang yang kurang mampu, mama kasih gitu, mau sebanyak apa gitu. Wow. Terus mama selalu bilang jangan sampai salah sasaran ya. Mama selalu kasih Tuhan gitu. Jadi itu Terus, mama sama papaku juga. Papaku juga mengajarkan kayak hari esok pikirkan hari esok gitu. Masalah sekarang ya masalah sekarang aja. Itu papaku tuh imannya kuat banget di situ gitu. Jadi kayak apa ya, kedua orang tua aku tuh selalu mengajarkan aku untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun aku juga ada bandel-bandelnya juga gitu kan dulunya gitu. Tapi kembali lagi karena aku melihat pedoman dari orang tuaku yang taat sama Tuhan, ya. dan di akhir hidup mama papaku itu mereka bergandengan tangan, Oh. meninggalnya bergandengan tangan Oh. pelukan. Yes. Di situ Nah, aku kayak maksudnya gimana sih? maksudnya Maksudnya? pas mamaku meninggal, pas mamaku meninggal, papaku dari samping mamaku itu gandeng tangan mamaku, mereka pelukan. Ah, terus? Gitu. Jadi aku ngeliat di situ kayak janji Tuhan itu luar biasa. Loh, Mungkin enggak, mama papaku, sorry. Ini bersamaan atau pisah? oh enggak, Eh, meninggalnya mama dulu, papa 9 oh, bulan oke. kemudian. Tapi Hmm, tapi maksud aku pas mamaku meninggal, di situ papa ada di sampingnya pelukan sama mama. Di situ aku benar-benar oke. melihat cinta kasih yang dari Tuhan, Ya. dan bahkan papaku menyusul 9 bulan kemudian. Jadi aku ngerasa benar-benar itu cinta sejati yang benar-benar Tuhan persatukan. Saat kedua rumah tangga mengandalkan Tuhan, hidup apa, even itu karir papaku, keuangan, cinta kasih, semua mengandalkan Tuhan, akan mencukupinya dan akan mempersatukan sampai kehidupan yang kekal. Dan itu terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga mama papa aku. Mereka berdua sampai maut memisahkan, tidak ada perceraian. Keuangan semuanya tidak ada korupsi. Papa aku itu pegawai negeri di BPKP yang lahan basah banget. Tanpa korupsi kami bisa punya rumah di Jakarta, anak 6 orang bisa Tuhan berkatin. Benar-benar Tuhan berkatin keluarga aku penuh itu karena terus mengandalkan Tuhan. Kamu anak keberapa, Margaret? Kamu anak Aku anak keberapa? kelima dari 6 bersaudara. Oke, nah terus apa pesan kamu ke mereka yang masih punya orang tua? Buat aku, buat teman-teman semuanya, nasihat orang tua itu mungkin seringkali dengan cara yang bawel atau marah. Tapi itu semua
mereka sampaikan karena mereka cinta sama kita. Seperti mereka itu wakil Tuhan di dunia ini. Jadi suara mereka itu suara dari Tuhan gitu loh. Jadi please teman-teman semuanya jangan sia-siain orang tua kamu sebelum kamu menyesal, sebelum kamu gak punya waktu lagi untuk memberikan something, untuk menunjukkan cinta kamu kepada orang tua gitu. Puji Tuhan Margaret sempat menunjukkan cinta ke mama dan papa. Tapi ke papa Margaret, jujur waktunya terlalu singkat menurut Margaret itu. Karena Margaret sebenarnya sering deket sama papa, tapi dulu itu Margaret karena Margaret bantu orang tua tuh ada sedikit kepahitan dalam diri Margaret yang tertanam yang tidak terungkapkan. Sehingga pas mama meninggal itu sempat meledak. Aku kecewa sama papaku, aku ungkapkan. Tapi kembali lagi Tuhan Yesus suruh Margaret melihat papa Margaret sesuai dengan kacamata Tuhan. Tidak boleh dengan kacamata Margaret. Karena kalau melihat dengan kacamata Margaret cuma melihat kepahitan doang. Kepahitannya apa? Padahal papa Margaret tidak melakukan yang salah. Cuman gara-gara Margaret ngebantu orang tua kan itu bukan salah papa kan. Itu kan Tuhan yang pilih gitu loh. Gitu. Jadi saat itu Margaret buta banget. Margaret ngeliatnya Margaret benar karena Margaret udah bantu orang tua gitu. Tapi ternyata itu salah. Justru itu memberikan tekanan dan tidak menghargai papa Margaret. Itu salah banget Margaret gitu. Jadi pada saat itu Margaret akhirnya disadarkan Tuhan. Itu Margaret disadarkan Tuhan pas Margaret lagi pelayanan. Margaret nyanyi. Khotbahnya Bang Raditya Olowan itu nonjok nampar Margaret banget sampai padahal Margaret yang pelayanan tapi Margaret yang nangis ngejer-ngejer di dalam ruangan itu. Margaret sampai ngejer-ngejer nangis karena Margaret salah selama ini menilai papa gitu. Margaret tidak melihat papa secara kacamata Tuhan. Ternyata setelah Margaret berusaha melihat papa secara kacamata Tuhan, gila papa aku tuh orang terbaik di dunia. Dia nggak pernah korupsi. Dia pintar, dia selalu ranking 1, dia selalu berbakat, penghargaannya di rumah itu dari macam-macam presiden tuh ada. Dan dia bisa mencukupi keluarga. Dia itu sayang mama. Dia itu kalau misalnya mama ngambek selalu ada aja caranya buat entah ngajak makan mama kek, entah ngasih kado apa kek. Dan termasuk kalau aku udah ngambek, misalnya aku ngambek sama papa masuk kamar, papa bisa nyamperin aku ngajak aku makan kemana. Papa itu baik banget dan sayang banget sama aku. Dan itu aku dibutakan karena aku memakai kacamata dunia. Itu salah banget. Jadi please teman-teman, puji Tuhan pas tahun kemarin 2019 itu pas mama baru meninggal, itu Margaret nggak lama lah berontaknya. Jadi benar-benar berontaknya siang, malamnya Margaret dapat teguran, besoknya Margaret minta maaf sama papa, Margaret cium papa, Margaret peluk, Margaret cium kening, Margaret peluk erat, cium tangan, semuanya Margaret bilang, "Pak, Tuhan Yesus suruh Margaret lihat kebaikan Bapak dan Bapak ternyata baik banget. Papa adalah Papa yang terbaik yang pernah Margaret kenal." Dan Margaret minta maaf banget Pak karena Margaret udah salah nilai Papa selama ini, aku bilang gitu. Terus Papa bilang sama aku, "Maafin aku juga, aku udah marah karena aku marah itu karena aku sayang. Karena penyakit aku juga ini yang bikin aku mau anakku baik sehingga terungkapnya dengan cara marah," kata papaku gitu. Dan disitu Margaret minta maaf banget sama papa. Sejak kejadian itu Margaret sama papa tuh udah kayak orang pacaran. Deket banget, romantis banget, sayang-sayangan, kayak orang pacaran. Papa curhat sama aku curhat sama papa, kemana-mana jalan bareng sama papa gitu. Deket banget lah. Dan walaupun 9 bulan bisa dibilang Margaret bersyukur banget Tuhan kasih waktu untuk seakrab itu, seintim itu sama papa. Tapi rasanya terlalu singkat gitu. Margaret nyesel banget karena itu terlalu singkat gitu. Seharusnya Margaret bisa lakuin itu dari sebelum-sebelumnya, sebelum mama meninggal. Tapi Margaret ya itu kebodohannya Margaret. Sampai akhirnya waktu sama papa tuh singkat banget. Jadi please buat teman-teman semuanya, pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayang dan menyayangi kita. Kehilangan orang yang paling sayang sama kita itu adalah hal terburuk di dalam hidup. Itu bencana banget. Margaret bener-bener gak bisa bangkit. Margaret terpuruk sama 2-3 bulan sama mama papa Margaret meninggal. Pas mama meninggal Margaret terpuruk 2-3 bulan. Pas papa meninggal juga Margaret terpuruk sama 2-3 bulan. Buat bangkit lagi itu ya benar minta tolong sama Tuhan. Minta tolong banget sama Tuhan. Nggak punya kekuatan lagi. Sekarang dalam hidup kamu
hal apa yang paling kamu sesalkan dan kepengen kamu putar ulang gitu loh? Menyia-nyiakan cinta orang yang udah sayang sama kita. Dalam hal ini papa sama mama. Tuhan, papa, mama, Itu yang paling kamu akhirnya sesalkan. kayak sadar gitu, gila ya selama ini gue prioritasin hal sepele gitu, maksudnya hal yang dunia anggap itu penting, tapi ternyata begitu Tuhan ambil, begitu nggak ada lagi, itu kayak ya penyesalan yang nggak bisa balik lagi gitu, kayak udah ya udah gitu, udah hilang, mau apa lagi gitu, udah gak ada lagi gitu. Jadi kamu kehilangan orang yang sayang banget sama kamu, itu penyesalan terberat gitu, karena udah gak ada lagi waktunya. Sekarang waktunya cuma Margaret perbaikin diri supaya siap ketemu mama papa di surga gitu, itu aja gitu. Karena udah gak ada kesempatan lagi, udah gak ada lagi orang tua. Ya, cuman begini Margaret, saya selalu sampaikan ke orang-orang, mungkin kita nggak punya papa atau mama, tapi apa yang kita lakukan itu, jadi begini, kalau kita lakukan yang baik, kalau kita berhasil dalam kehidupan, terus kita berdampak, maka orang akan ingat, oh itu anaknya Pak Siagian, oh itu anaknya ibu ini, oh sekarang anaknya jadi orang hebat, nggak salah tuh, nggak salah tuh orang tuanya didik anak itu jadi seperti ini. Artinya sekarang yang harus kita lakukan adalah kita menjadi yang terbaik, jadi berkat, sehingga orang-orang akan cerita, pantas orang itu berhasil karena dulu orang tuanya mendidik dia. Itu yang paling penting sekarang. Jadi teman-teman yang nonton ini, selama papa kalian masih ada, mama kalian masih ada, hormati cinta mereka. Kalau mereka ngomongnya agak pedas, ngomongnya mungkin agak nusuk, tapi percayalah, tidak ada orang tua mau mencelakakan anaknya. Selalu ada rencana atau rancangan atau keinginan hati untuk berikan yang terbaik. Nah, itu Margaret. Nah, sekarang saya coba masuk ke pertanyaan yang lain. Menurut Margaret, sukses gagal itu seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya kan gini loh. Saya dapatin Margaret, ada orang berhasil, tenar, punya banyak kekayaan, tapi hidupnya berakhir dengan sia-sia. Hidupnya berakhir dengan sia-sia. Tidak sedikit orang mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Berarti kekayaan, ketenaran, punya uang, punya nama baik, tidak menjamin sukses sebenarnya dalam kehidupan. Nah, menurut Margaret, istilahnya orang tua, tidak ada. Terus kemudian kamu pelayanan, kamu nyanyi untuk Tuhan. Menurut kamu dari semua itu, apa definisi sukses dan gagal setelah kamu alami semua itu? Definisi sukses itu pada saat kita menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau, bukan dunia mau. Karena Margaret umur 16 tahun udah punya penghasilan 200 sampai 300 juta. Margaret tenar saat itu se-Asia dulu ya, acara Mamma Mia itu. Margaret punya banyak fans, tapi Margaret gak punya damai sukacita. Margaret gak tahu siapa yang benar-benar sayang sama Margaret. Margaret gak tahu siapa benar-benar teman, siapa benar-benar lawan, gak tahu sama sekali. Karena semua orang mendekati Margaret, kita gak tahu siapa yang tulus. Jadi kayak semua itu penuh topeng, semua itu penuh kepura-puraan. Margaret gak bebas, ke mall semua harus pakai topeng, nggak bisa tanpa makeup, nggak bisa menjadi diri Margaret. Itu benar-benar tersiksa banget, sehingga umur 19 tahun itu Margaret berontak gitu. Jadi bukan Margaret yang baik sebelum itu semua gitu. Menurut Margaret itu dulunya baik dibanding pas Margaret punya segalanya. Pas Margaret punya segalanya, justru di situ Margaret kayak terikat sama dunia, sehingga Margaret tidak menjalani kehidupan yang sebagai panggilan Tuhan gitu. Justru Margaret ngerasa lebih baik,
lebih sukses, lebih bermakna, lebih menjadi manusia yang berguna itu pada saat Margaret bisa melakukan kehendak Tuhan gitu. Jadi pas Margaret di usia dewasa ini, Margaret puji Tuhan udah jatuh bangun di dalam Tuhan dan sudah menjadikan Tuhan itu the center of my life, pusat kehidupan Margaret, sehingga dalam kehidupan karir Margaret, berpacaran Margaret, keluarga Margaret ngerasa dipenuhi orang-orang tulus yang sayang sama Margaret. Margaret merasa dipenuhi orang-orang yang beneran sayang sama Margaret. Even Margaret susah, even Margaret nggak terkenal, tapi Margaret punya keluarga yang sayang banget sama Margaret, saudara-saudara yang sayang banget sama Margaret, pacar yang sayang sama Margaret, terus fans yang beneran tulus. Bayangin Margaret udah lama banget nggak masuk TV, tapi masih punya Margieholics yang setia. Terus Margaret punya temen-temen yang standar hidupnya tuh jauh di atas Margaret, tapi melihat Margaret susah, mereka bahkan mau bantu. Waktu atap rumah Margaret sempat jatuh, drop, ambruk, bahkan teman-teman Margaret mau bantu. Bayangin, sesolid itu, setulus itu gitu. Jadi Margaret ngerasa hidup Margaret lebih sempurna, lebih sukses pada saat Margaret menjadi Margaret yang Tuhan mau. Gitu. Oke, Margaret, waktunya sisa 5 menit. Karena biasanya dia 1 jam dia langsung mati sendiri. Yeah. Nah, di 3 menit ini nanti saya pengen di terakhir saya pengen deh Margaret bisa doain teman-teman yang nonton baru kita close. Nggak apa-apa, doain, maksudnya dari kerinduan hatimu untuk generasi. Kamu boleh nggak apa-apa, nggak mesti lama. Karena sisa 5 menit nih Margaret. Nah yang terakhir sebelum close, kasih dong pesan atau kekuatan untuk generasi muda di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini. Maksudnya kasih mereka pesan apa, kekuatan apa dari seorang Margaret untuk mereka yang menyaksikan ini. Please kasih mereka pesan dan kekuatan. Teman-teman semuanya, pesan Alkitab carilah dulu kerajaan Allah itu benar banget. Jangan takut kehilangan apapun, jangan takut kehilangan teman, kehilangan orang yang kita sayang, demi untuk ikut Tuhan, demi untuk taat kepada Tuhan. Karena memang cuma Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang bisa diandalkan. Sehingga please cari Tuhan dulu. Ini ayat pegangan Margaret, Kolose 3, sampai Margaret tulis nih di dinding Margaret, di atap bawah, di dinding kamar Margaret. Margaret kasih lihat nih, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ayat pegangan Margaret banget. Jadi please teman-teman semuanya, cari dulu kerajaan Allah, lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Nanti semuanya akan dipenuhin sama kamu. Percaya. Amen. Karir, pasangan, keluarga, cinta kasih, teman, sosialita, semua Tuhan akan penuhi kamu dengan yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu yang terbaik, yang tertulus, yang paling benar, yang paling sungguh-sungguh. Kalau kita ngandelin kekuatan kita mengejar orang itu lebih dari Tuhan, kamu bakal kehilangan orang itu someday. Kalau kamu mengejar karir itu lebih dari Tuhan, kamu akan kehilangan karir itu someday. Pasti. Tapi Margaret udah ngalamin itu seumur hidup Margaret itu. Tapi pada saat Margaret mengandalkan Tuhan dan cari Tuhan, Margaret nggak pernah kekurangan satu apapun. Amin. Ada kekurangan satu apapun. Selama Margaret mengandalkan Tuhan, mungkin Margaret tidak terlihat seperti artis lain yang mewah-mewah itu. Mungkin Margaret nggak punya apa, mungkin Margaret nggak punya apa, tapi Margaret penuh. Margaret penuh secara roh, penuh secara daging. Margaret dipenuhi sama Tuhan dan dilindungi. Even Margaret jatuh ke dalam dosa sekalipun, Tuhan melindungi Margaret. Saat Margaret minta tolong Tuhan, aku terikat dengan dosa ini, aku nggak kuat, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Beneran Tuhan tolong. Beneran Tuhan tolong. Tuhan jauhin dari orang-orang yang salah dalam hidup Margaret. Tuhan dekatkan Margaret sama orang-orang yang benar.
Jadi jangan pernah takut kehilangan siapapun. Teman, pergaulan, pacar, keluarga. Kalau udah sesat, tinggalkan. Tinggalkan, Oke. jangan pernah takut. Cari Tuhan nomor satu. Tuhan akan kasih semua yang bertulus sama kamu. Yang mencintai Amin. kamu, yang bisa menghargai kamu, yang bisa melihat kamu sebagai anak Tuhan. Bukan sebagai manusia. Tapi maksudnya bukan sebagai manusia yang lemah. Tapi sebagai anak Tuhan, ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan yang Oke. berharga. Itu yang Amin. Oke, sekarang Margaret, sisa mungkin 2 menit, ini mungkin close mati sendiri, sisa 2 menit. Please doain mereka dong, maksudnya apa yang kamu alami dengan Tuhan. Ini kan 80% anak-anak muda. Oke, ya. Ayo. Mari aku pimpin secara Katolik, kita semua bisa berdoa menurut agama kita masing-masing Yes. ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala-galanya, berkuasa atas tubuh kami, atas roh kami, atas jiwa kami, hati kami, dan pikiran kami. Tuhan, Kau Tuhan satu-satunya yang mencintai kami tulus, lebih dari apapun juga Tuhan. Tuhan satu-satunya yang mengasihi kami, yang mau yang terbaik bagi kami. Tuhan, Amin. Kau yang berkuasa atas kami, yang dapat kami andalkan, yang dapat kami percaya satu-satunya. Tolong kami Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya manusia yang lemah, manusia yang daging, yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang penuh cinta kasih yang akan menolong kami. Bapa Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus kami mohon Tuhan, Margaret serahkan Tuhan teman-teman di sini anak-anak muda Tuhan, siapapun yang mendengar acara ini Tuhan, live ini Tuhan, Tuhan mau urapi Tuhan, Tuhan mau pakai Tuhan. Amin. Tuhan berikan fokus pikiran kami Tuhan, berkuasa atas pikiran kami, hati kami agar kami tetap berfokus kepadamu Tuhan. Oke, teman-teman, kayaknya keputus, waktunya habis. Saya coba gimana nih? 2-nya belum selesai nih. Mana nih Margaret? Margaret. Sorry, keputus. Mana dia ya? Oh ya, habis. Saya coba calling balik dia. Ini udah habis. Biar 2-nya selesai. Thank you.